Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan bermain sepak bola. Permainan sepak bola merupakan permainan yang membutuhkan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif bergerak. Tentu hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Sekarang coba kalian amati aktivitasmu sehari-hari. Misalnya saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian tangan kita bisa mengayun, memegang, dan menggenggam. Tentu kalian sudah tahu jawabannya, karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang tulang manusia. Dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang saling berhubungan dan membentuk rangka tubuh. Sekarang, mari kita mengenal lebih jauh tentang rangka tubuh manusia. Rangka tubuh menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri. Rangka tubuh juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak, yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka kepala. Tulang penyusun rangka kepala antara lain tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka badan. Rangka badan dimulai dari leher sampai panggul. Rangka badan terbagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang belakang. Penyusun tulang dada dan tulang rusuk antara lain hulu tulang dada, badan tulang dada, tulang taju pedang, 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang anggota gerak, yang terdiri dari tulang anggota gerak atas yang berupa tangan, dan tulang anggota gerak bawah
yang berupa kaki. Berikut ini bagian-bagian dari tulang anggota gerak atas. Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan berikut ini bagian dari tulang anggota gerak bawah. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sekarang kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari rangka tubuh manusia. Sekarang mari kita belajar untuk mengenal fungsi dari masing-masing tulang. Tulang dan fungsinya. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil, tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering sebagai penyangga berat tubuh serta menghubungkan antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Berbagai kegiatan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang sudah memberikan kita kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Nah, sudahkah kalian bersyukur atas semua itu? Dan bagaimana caramu untuk bersyukur? Kita dapat bersyukur dengan cara menggunakan nikmat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang agar kita menjadi lebih bersyukur, mari kita baca cerita inspiratif berikut ini, yaitu tentang penyandang cacat yang sukses. Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas.
Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah, Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik.
Berikut ini ide pokok setiap paragraf pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Ide pokok paragraf 1. Sidik lahir dengan kondisi memprihatinkan. Paragraf 2. Meski tubuhnya tak sempurna, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Paragraf 3. Sidik memilih keluar dari Yayasan Swa Prasidya dan mencari pekerjaan lain. Paragraf 4. Sidik memulai usaha dengan modal 1 juta rupiah dari sumbangan Pemda DKI. Paragraf 5. Sidik sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6. Berkat kegigihan Sidik, ada pengusaha lokal yang menyumbangkan sepeda motor. Paragraf 7. Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf 8. Kini Sidik bisa mengantongi keuntungan 1-2 juta rupiah per bulan dari usahanya. Inspiratif bukan cerita yang kamu baca? Orang yang berkebutuhan khusus pun dapat beraktivitas layaknya orang normal. Lalu bagaimana dengan kita? Membaca merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan dan menambah pengetahuan kita. Pada saat membaca buku, sebenarnya kita dapat menebak isi buku berdasarkan sampul atau cover buku tersebut. Karena memang cover atau sampul merupakan bagian dari buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang cover. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku.